Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing atau berbagi informasi ya seputar ya pastinya asam lambung GERD CT sesuai yang saya derita gitu ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas apa? Saya ingin membahas sensasi terawet ya yang saya rasakan sampai sekarang bahkan ya. Jadi apa saja mas sensasi terawetnya? Dan dulu itu saya rasanya apa saja. Dulu saya rasanya komplit ya, hampir 100% komplit saya, yang seperti kalian rasakan sama, kebanyakan sama. Tapi kalau ditelusuri mungkin ada yang berbeda. Jadi nggak semuanya itu nggak bisa sama persis, nggak sama persis plek gitu ya, nggak. Pasti ada perbedaannya, entah itu muntah, mual, berbeda. Ada yang mual saja, ada yang sampai muntah ya. Kalau saya itu cuma mual-mual saja ya. Saya malah nggak pernah muntah, malah nggak bisa muntah ya. Terus yang sering buang angin, terus sering sendawa itu juga pokoknya beda-beda. Saya dulu banyak sekali yang saya rasakan ya, banyak sekali, dan mungkin bisa dikatakan 1001 sensasi ya, karena banyak sekali yang saya rasakan sampai saya nggak bisa kerja, resign kerja, dan harus istirahat total ya. Sudah istirahat total pun saya masih nggak nyaman ya, buat tidur nggak nyaman, buat istirahat nggak nyaman, pokoknya nggak nyaman semuanya. Intinya di situ ya muncullah rasa-rasa ingin, saya kok hidup kok gini-gini terus, kok nggak bisa, nggak ada perubahan, sempat putus asa ya pastinya. Nah di situ saya berpikiran begitu, berpikirannya pokoknya kacau ya. Kalau terkena penyakit yang tidak sembuh-sembuh itu pikirannya ikut kacau, ikut kemana-mana, ikut yang mikir yang di luar orang normal ya, di luar orang normal. Kalau orang normal kan, orang sehat, orang normal kan mikirnya nggak ada mau mati, mau apa itu enggak, mikirnya dia yang normal-normal aja seperti kita normal, seperti sebelum sakitnya ya. Jadi sensasinya banyak banget ya, saya sensasi banyak banget. Terus dan sensasi terawetnya itu apa mas? Terus yang hilangnya duluan itu sensasinya apa ya? Sensasi yang hilang, yang awet dulu ya, yang awet sampai sekarang sih di bagian area perut ya, di area perut dan ulu hati. Kalau saya perut dan ulu hati, terus tenaga ya, tenaga belum 100% full ya. Nah itu yang paling lama. Dan pinggang ya, dan pinggang, perut, ulu hati, dan tenaga itu gimana ya, kurang full gitu ya. Terus kalau panic attack atau kecemasannya bagaimana? Kecemasannya itu kalau kumat ya, kalau kumat atau habis makan apa itu nggak cocok, atau makan kebanyakan ya, itu langsung kecemasannya. Kalau saya sih sekarang cuma nyenggol-nyenggol aja ya, nggak sampai muncul. Kalau muncul itu panic attack saya udah jarang ya, jarang lah, udah lama saya nggak ngerasain panic attack ya. Karena gimana ya, saya nggak mau nginget-nginget ya rasanya bagaimana, tapi rasanya memang rasanya kayak ingin pingsan, kayak mau mati langsung seketika gitu ya. Jadi kita terkena panic attack, mual, perut nggak nyaman, terus mata buram, terus keliengan, sempoyongan, oleng gitu ya. Nah itu seketika tiba-tiba, dan kita terasa takut, gemeteran ya. Nah di situ kita, waduh ini mau mati nih atau mau pingsan nih ya. Biasanya pas keluar rumah atau pas lagi di mana gitu ya, nggak di rumah, itu pasti muncul itu ya. Yang pertama sih seperti mual-mualnya, itu yang namanya panic attack ya. Terus panic attacknya apakah udah hilang total mas? Kalau panic attack sih saya udah jarang ya. Kalau hilang totalnya saya belum bisa memastikan, cuma saya udah jarang, udah lama nggak ngerasain itu gitu ya. Kalau masalah nanti muncul lagi atau tidak, saya nggak peduli. Saya nggak peduli mau muncul atau tidak. Yang penting saya konsisten untuk menerapkan 3 pola hidup sehat dan menjauhi pantangan-pantangannya ya.
Itu yang terpenting. Jadi nggak usah takut dengan panic attack, udah muncul ya muncul aja. Memang dia belum belum saatnya untuk hilang ya, belum ya. Nanti kalau saatnya udah hilang, reda hilang, nanti kalian lupa ya. Dan panic attack itu kemungkinan ya, kita semakin membaik, semakin normal, semakin sehat, dia semakin menjauh, semakin hilang ya. Nah, di situ semakin kita lupa dan pikiran kita kembali normal seperti orang ya pada umumnya, seperti kita dulu. Kita dulu yang belum terkena asam lambung itu, kita kan fine-fine aja ya, baik-baik aja, nggak ada apa-apa ya, pikiran normal ya. Kalau pikiran senang ya senang, kalau sedih ya sedih, kalau panik ya panik, kalau cemas ya cemas. Kalau terkena asam lambung, gerd anxiety itu kan enggak, kita biasa aja, dia cemas sendiri ya, cemas sendiri ya. Tadi kita meskipun senang pun kalau dia muncul ya cemasnya itu ya muncul ya. Jadi nggak tergantung ke kondisi kita masih senang atau tidak. Kalau kita masih dikatakan masih parah gitu ya, itu kalau kecemasannya muncul ya muncul gitu ya. Nggak bisa ditoleransi pokoknya ya. Yang terlama itu ya perut ulu hati keras, perut perih, terus begah, kembung ya, itu awet. Kalau saya sih sekarang nih ya, saya buat video ini di perut agak-agak nggak nyaman tapi sedikit ya, itu yang saya rasakan sekarang ya. Dan pinggang sih itu menurut saya hubungan dengan lambung ya, dengan ulu hati dan perut itu dia berhubungan. Mungkin sarafnya juga berhubungan, tapi 100% saya yakin kalau pinggang itu dari perut ya, 100%. Soalnya dia mengikuti, kalau reda ya reda, kalau pas kumat ya atau pas sakit ya dia ikut sakit gitu ya. Itu 100% saya yakin kalau dia itu saling berhubungan ya, pinggang dan mungkin sarafnya ya, saraf atau ototnya itu satu jalur gitu ya. Dan mungkin kekurangan nutrisi atau kekurangan vitamin kita juga nggak tahu ya, karena kita juga nggak dokter, harusnya ke dokter ahli saraf ya mungkin ya. Ya nggak tahu sih, yang penting kita selalu ada perbaikannya, selalu ada perubahan ya. Terus kita harus konsisten juga, kita nggak bisa untuk ngopi rokok yang sembarangan itu kita harus lupakan semuanya. Soalnya itu pemicunya. Kalau kita masih konsumsi itu, masih merokok, masih ngopi, masih ngeteh, masih minuman keras apalagi itu ya nggak tahu ya saya. Itu ya terserah kalian sendiri yang merasakannya ya. Jadi di video Aslambu ini saya ingin gimana ya, ayo mengajak kalian untuk sama-sama belajar tentang asam lambung gerd anxiety ini. Dengan saya sharing, dengan saya membuat video ini, kalian kan tahu, oh masnya ini juga sama ternyata asam lambung gerd anxiety. Dan mungkin yang nonton, oh sama mas, sama, oh rasanya seperti itu, yang awet seperti itu, oh yang gini ya. Pokoknya intinya kita seneng ya, intinya kita seneng, kita ketemu sama penyakitnya, terus satu tujuan, kita pengen sembuh gitu ya. Udah gitu saja, terima kasih dan menonton video ini. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya lekas diberikan kesembuhan, kesehatan, dan ya sembuh total 100% gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.